Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini judul materi yang akan saya bacakan ialah Tunjikum min azabin alim, perniagaan yang menyelamatkan dirimu dari azab yang pedih. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surah As-Saff ayat 61. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya hidup di dunia ini laksana perniagaan, hasilnya akan dituai di akhirat. Ada yang untung, ada pula yang buntung merugi. Ada yang berbahagia karenanya, sebaliknya ada pula menderita selama-lamanya. Ayat ini memberikan tawaran kepada kita mengenai sebuah perniagaan dengan keuntungan berlipat-lipat. Tak pernah perniagaan yang memberikan kepastian akan keberuntungan yang sangat istimewa, sehingga tak akan pernah ada yang mampu menandinginya. Keuntungan yang dijanjikan Allah menyelamatkan diri kita dari siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan Seruan ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Mereka ditawari sebuah perniagaan yang maknanya menurut Fakhruddin Al-Razi, pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya yang dapat menyelamatkan pelakunya dari ujian kemiskinan. Sekalipun dalam perniagaan yang sering dilakukan manusia selalu meniscayakan keuntungan atau kerugian, akan tetapi bayangan keuntungan, apalagi keuntungan yang berlimpah, dapat menggugah manusia untuk mengejarnya. Sebagaimana dijelaskan Ali As-Sabuni bahwa bentuk kalimat tanya yang terdapat dalam ayat tersebut bermakna sebagai at-tashwiq, yang artinya menumbuhkan ketertarikan. Tawaran perniagaan itu menjadi lebih menggiurkan karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentulah perniagaan yang ditawarkan bukan perniagaan biasa dengan keuntungan biasa. Ini adalah perniagaan yang melibatkan antara hamba yang dhaif dengan zat yang memiliki kekayaan seluruh alam semesta raya. Maka bisa dipastikan keuntungan yang bakal didapat sungguh luar biasa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Penegasan ayat tersebut kian dikokohkan dengan frase berikutnya, tunjikum min azabin alim, artinya yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Fitrah manusia tidak mau ditimpa dengan sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu, keuntungan perniagaan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala berupa terselamatkannya manusia dari azab yang pedih, merupakan tawaran yang amat menggiurkan. Meskipun demikian, tawaran tersebut hanya menarik bagi orang-orang yang meyakini dahsyatnya siksa akhirat. Sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir, bahwa yang dimaksud azab yang pedih dalam ayat ini adalah azab di hari kiamat, yang dikuatkan dalam banyak ayat lain. Penjelasan dalam Al-Quran amat banyak ayat yang memberitakan dahsyatnya siksa neraka, jauh melebihi siksa apapun di dunia ini, seperti yang dipaparkan dalam surah Al-Fajr ayat 89.
Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun menyiksa seperti siksanya. Dengan demikian, tawaran perniagaan dalam ayat ini akan menggugah semangat yang besar bagi kaum yang beriman. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai bentuk perniagaan tersebut. Pertama, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya secara syar'i. Makna iman adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta, bersumber dari dalil. Kendati perkara yang diimani hanya disebutkan dua perkara, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bukan berarti boleh mengingkari perkara keimanan lainnya, sebab beriman terhadap sebagian dan ingkar terhadap sebagian lainnya mengantarkan pelakunya terkategori sebagai kafir dan mendapatkan azab yang menghinakan seperti yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yaziduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Oleh karena itu, keimanan yang menyelamatkan pelakunya dari siksa adalah keimanan yang benar dan total, bukan keimanan yang memisahkan satu rukun dengan rukun lainnya atau membedakannya. Perlu ditegaskan bahwa keimanan seperti ini menjadi modal dasar untuk mendapatkan pahala. Jika modal dasar ini tidak dimiliki, maka semua amalnya tidak diterima, terhapus dan sia-sia. Inilah yang dialami orang-orang yang kafir. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bentuk perniagaan yang kedua yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Secara syar'i, kata al-jihad berarti berperang di jalan Allah. Keimanan yang merupakan keyakinan dalam hati, memerlukan bukti dalam bentuk perbuatan. Banyak ayat yang menggandengkan antara keimanan dengan amal soleh sebagai persyaratan bagi setiap orang selamat di dunia dan di akhirat. Dalam beberapa ayat disebutkan beberapa jenis amal soleh, seperti mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta, sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini, amal yang disebutkan mengiringi keimanan adalah jihad dengan harta dan jiwa. Ini juga menunjukkan keistimewaan amal tersebut. Cukup banyak ayat yang memberitakan keutamaan jihad dan pelakunya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yang gugur berjihad di jalannya tidaklah mati, mereka hidup selamanya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa
Mereka yang gugur berjihad di jalannya tidak akan pernah disentuh api neraka. Sebagaimana dalam sabda beliau, kedua kaki seorang hamba yang berdebu fi sabilillah tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskannya di akhir ayat itu bahwa itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Para ulama tafsir menerangkan bahwa perbuatan yang lebih baik merujuk kepada dua perkara yang telah disebutkan, yakni iman dan jihad. Sehingga jika kalian termasuk orang yang mengetahuinya, tentu itu lebih baik bagi kalian. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keuntungan lain yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam penawaran perniagaan dengannya adalah pengampunan dosa. Sebagaimana penjelasan ayat berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalimat ini merupakan jawab lil al-amr pada ayat sebelumnya. Artinya, apabila dua perkara itu ditunaikan, yakni iman dan jihad, maka mereka berhak mendapatkan ampunan darinya. Konsekuensinya, mereka tidak mendapatkan siksanya atas dosa mereka tersebut. Selain itu, keuntungan lainnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada pelakunya surga, sebuah kenikmatan tiada tara. Di dalamnya mereka memperoleh apa saja yang mereka minta. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Quran surah Yasin ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang dekat jarak antara jihad dengan surga, sebagaimana dengan sabdanya, ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keuntungan yang dijanjikan pula adalah dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Ini merupakan salah satu jenis kenikmatan di akhirat kelak, menjadi penghuni sebagai sebuah tempat tinggal yang baik di kawasan yang baik, yakni surga Aden, sebagai tempat tinggal yang indah yang menjadi keinginan orang-orang yang beriman. Keuntungan demi keuntungan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian ditegaskan lagi dengan kalimat, itulah keberuntungan yang besar, menegaskan bahwa semua pemberian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kemenangan yang besar. Meskipun demikian, semuanya akan diterima di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pun masih menambah lagi dengan keberuntungan di dunia, sesuatu yang disenangi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Quran surah As-Saff ayat 61. Benar-benar tawaran perniagaan yang amat menggiurkan. Adakah yang masih belum tertarik dengan penawaran ini? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi yang saya bacakan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.